ini seluruh Trenggalek ke Pak Trenggalek, karena memang aspirasinya kemarin yang dihimpun oleh teman-teman di lapangan akhirnya alhamdulillah bisa realisasi program ini yang dirasakan lewat Mas Denny sebanyak 76 orang kan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak lagi. Saudara sekalian, jadi kalau di Kabupaten Trenggalek alhamdulillah kalau Pak Bupati itu sangat peduli terhadap kaum rentan, kaum disabilitas dan sebagainya, bahkan dalam perencanaan pun jadi kita itu tidak membeda-bedakan ya, karena semua orang itu pasti punya kelemahan juga pasti punya kelebihan gitu. Di balik kelemahan atau kelebihan seorang itu setiap orang pasti berbeda. Lha iku hebate Gusti Allah sing ngoten niku, menciptakne awake dhewe niku kabeh beda-beda, kabeh yang duwe kekurangan, kabeh yang duwe kelebihan. Walaupun saya seperti meger-meger ya punya kekurangan, sok-soke boyokan kan ngoten niku. Wis samurat. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan, tapi setiap orang juga pasti punya kelebihan kan itu. Makanya kita itu ya setiap orang itu sama saja, monggo disyukuri apa yang ada, anugerah Gusti Allah ya seperti ini, kita perjuangkan, kita maksimalkan apa yang ada. Jadi di Kabupaten Trenggalek seperti itu kebijakannya Pak Bupati itu. Makanya ketika proses perencanaan pembangunan, cuma di Trenggalek ini, yang di daerah lain tidak ada, kita itu melibatkan namanya musrenakeren Pak Toto ya, musyawarah perencanaan perempuan, anak, disabilitas dan sebagainya kan itu. Jadi jenengan itu dikasih ruang tersendiri untuk mengusulkan apa yang perlu dibangun di Kabupaten Trenggalek selain di Musrenbang. Ini satu-satunya di Trenggalek Mas Jenny. Kita khususkan untuk rekan-rekan ini, silahkan mengeluarkan apa yang pengen dibangun, dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Jadi seperti itu. Makanya Trenggalek itu kita itu juga tidak membeda-bedakan, siapapun itu bisa usul, bisa merencanakan program pembangunan. Dan justru kalau kita manut zaman dulu, raja-raja zaman dulu, kalau kita cerita itu pendamping tangan kanannya itu semuanya itu kaum disabilitas, karena teman-teman itu punya kelebihan pemikiran, punya kelebihan. Jadi raja-raja Majapahit, Hayamuruk atau siapa, semuanya itu akhirnya itu dilestarikan di zaman pemerintahan Mataram oleh Sunan Kalijogo, dirubah jadi namanya Semar Gareng Petro Bagong Punokawan. Nah itu Punokawan itu simbol di zamannya Mataram, simbol rakyat, simbol suara tertinggi. Di zamannya Majapahit itu menjadi abdi dalam yang paling istimewa, karena dibalik kekurangan fisiknya itu punya kelebihan pemikiran, hati, masukan dan sebagainya untuk mengelola suatu negara. Dan berarti ngoten Mas Hilar pengen awet jadi pemimpin kudu cedek-cedek ambil dulur-dulur disabilitas. Gitu Pak. Oke, kalau dungane malah luwih mati karo sing liyane kan ngoten. Pemikirannya juga seperti itu. Jadi itu peninggalan zaman dulu, peninggalan para leluhur kita. Makanya kembali lagi kita di Trenggalek itu tidak membeda-bedakan semua program pembangunan di Kabupaten Trenggalek itu juga kita tidak membeda-bedakan, dan kita akan memaksimalkan program-program yang menjadi usulan dari Musrenakeren. Itu pasti 2 atau 3 usulan atau di setiap kecamatan itu pasti kita danai kan itu. Jadi usul apa saja, tapi kadang-kadang itu ibu-ibu ini usulnya waya kudune usulnya bapak-bapak, nyapa usulnya ibu-ibu kan ngoten. Jadi mosok nggih bapak-bapak ngusulnya dalan, mengke ibu-ibu panggah ngusulnya dalan misalkan. Ya mboten, kudune ngusulnya sing lainnya. Contoh kayak yang bagus untuk program UMKM
itu pelatihan UMKM, terus bantuan modal UMKM dan sebagainya. Jadi yang terakhir, terima kasih banyak Mas Denny atas perannya, partisipasinya di Kabupaten Trenggalek, membersamai rekan-rekan di Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan semakin dekat, juga semakin banyak program-program dari Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk program provinsi di Kabupaten Trenggalek ya kita maksimalkan semaksimal mungkin, mengingat anggarannya juga sangat terbatas, ngedum-ngedum.